Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew, NIM saya 1872050049. Dengan mata kuliah Agama Islam, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Solehudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum nikah dalam Islam. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada dasar hukum menikah dalam Islam. Terdapat beberapa dasar mengenai hukum menikah dalam Al-Quran dan hadis. Dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan dalam kurung mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Lalu dalam potongan surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sebagai berikut, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak atau dalam kurung berkawin dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas atau dalam kurung pemberiannya, lagi maha mengetahui." Selanjutnya ada macam-macam hukum nikah. Yang pertama, wajib. Wajib ini adalah salah satu hukum nikah, dapat dikatakan sebagai kewajiban jika seorang muslim telah mampu membangun rumah tangga baik secara fisik, mental, maupun finansial. Sementara itu, bagi perempuan sendiri menikah adalah wajib. Hukum tersebut dapat menjadi demikian apabila perempuan tidak mampu mencari nafkah bagi dirinya sendiri, sedangkan menikah adalah satu-satunya cara. Selanjutnya ada sunnah. Hukum menikah juga bisa menjadi sunnah. Hukum ini berlaku bagi seorang muslim yang mampu menikah tapi tidak dapat menafkahi istri secara finansial. Dalam kondisi demikian, seorang tersebut dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, berikhtiar, berpuasa, dan beribadah. Dalam doa yang dipanjatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemampuan untuk menafkahi secara finansial. Selanjutnya ada haram. Sementara itu, hukum nikah pun bisa menjadi haram. Hukum ini berlaku jika seseorang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istri, baik secara lahir maupun batin. Tak hanya itu, hukum nikah adalah haram jika seorang muslim menikah hanya untuk menyakiti, menganiaya, menelantarkan, atau balas dendam kepada pasangannya. Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa menikah bisa jadi haram jika syarat syah dan kewajibannya tidak terpenuhi ataupun dilanggar. Sedangkan nomor 4 ada makruh. Menikah juga dapat menjadi makruh bila seorang muslim berencana menikah tapi tidak berniat memiliki anak, khususnya jika tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor seperti watak, keinginan, maupun penyakit. Tak hanya itu saja, menikah juga bisa menjadi makruh jika seorang muslim tak dapat menafkahi istri dan keluarga, yang mana bila dipaksakan maka dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga. Imam Nawawi dalam Minhaj al-Talibin menjelaskan seperti berikut. Jika ia termasuk orang yang tidak membutuhkan jima atau dalam kurung bersegama, dan ia tidak punya biaya, maka pernikahan tersebut hukumnya makruh. Kalau ia punya kecukupan tapi punya penyakit seperti ketuaan atau cacat permanen atau juga impoten, maka dimakruhkan menikah. Baik, yang nomor 5 ada mubah. Hukum nikah adalah mubah atau diperbolehkan. Artinya, seorang boleh melakukan atau boleh pula ditinggalkan. Hukum ini berlaku jika tidak ada suatu hal yang menuntut seseorang untuk menikah, baik dari segi finansial, biologi, maupun usia. Cukup sekian penjelasan saya tentang hukum menikah dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.